Hai teman-teman semua, perkenalkan nama gue Abeltus F. Putra, gue dari Teknik Elektro 2018. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas soal diktat UAS Fisika Mekanika dan Panas semester genap tahun 2021. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih, video kali ini merupakan kolaborasi antara Core Learning dan juga BMFT UI. So, apa sih itu Core Learning? Jadi Core Learning itu adalah salah satu platform belajar yang kece banget buat kalian-kalian semua, terutama mahasiswa yang mungkin saat ini sedang kesulitan mengikuti suatu mata kuliah, kalian sedang banyak tugas, PR, kalian sedang persiapan ujian. Nah, dan kalian merasa sepertinya kalian membutuhkan seorang tutor yang tentunya menyenangkan, dengan konsep pembelajaran yang menyenangkan, nggak boring, dan bisa membimbing kalian dengan baik. So, kalian boleh banget langsung aja ikut ke kelas di Kwon Learning. Gue sendiri salah satu tutor di Kwon Learning yang mengajar fisika listrik, fisika mekanika, dan juga rangkaian listrik. So, gue tunggu kalian di Kwon Learning ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja mulai pembahasan soal diktat UAS Fisika Mekanika dan Panas. So, let's check it out. Oke, kita akan langsung masuk aja ke pertanyaan pertama dari soal diktat UAS Fisika Mekanika dan Panas semester genap tahun 2021. Jadi di sini ada titik terendah yang diketahui di permukaan bumi terletak di Palung Mariana, yaitu sekitar 10,92 km dihitung dari permukaan laut ya. Jadi ke bawah itu kedalamannya 10,92 km. Nah, anggap air tidak dapat dimampatkan. Artinya dia nilai volumenya itu nggak bakal berubah sehingga bertambahnya nilai pressure atau tekanan. Pertanyaannya adalah berapakah tekanan pada titik terendah ini? Jikalau ini ya, anggap air tidak dapat dimampatkan, gunakan densitas air laut sebesar 1,03 kali 10 pangkat 3, ini 10 pangkat 3 ya maksudnya, kilogram per meter kubik. Nah, untuk pertanyaan yang B, tekanan sebenarnya yang terukur adalah 1,16 kali 10 pangkat 8 Pascal. Hitungan pada jawaban A lebih rendah daripada tekanan terukur itu karena densitas sebenarnya berubah sesuai kedalaman. Oke, ini udah dikasih clue ya. Ternyata jawaban A nanti bakal lebih rendah daripada jawaban B. Jadi kalau misalkan jawaban A kita lebih tinggi, artinya kita salah gitu ya. Dengan menggunakan kemampatan air dengan tekanannya sebenarnya, tentukanlah densitas air pada dasar Palung Mariana dan hitung berapa persen perubahan densitas air gunakan modulus bulk air yaitu 2,2 dikali 10 pangkat 9 Pascal. Oke, bagaimana cara mengerjakan pertanyaan ini? Jadi mula-mula gue bakal kasih tahu terlebih dahulu chapter apa yang akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi di sini gue menggunakan buku Fundamental of Physics keluarannya punyanya Halliday dan Resnick edisi ke-9. Di sini karena tadi materinya tentang air dan juga tekanan, jadi udah pasti banget kita bakal ngambil materi tentang fluid gitu ya, fluida, yaitu zat yang dapat mengalir. Nah, di sini kalian boleh cari di tentang density dan pressure. Nah, ini density and pressure. Kalian bisa cari di sini rumus dari density itu apa? Massa jenis. Massa jenis rumusnya adalah massa dibagi volume. Sedangkan nanti rumus dari pressure, pressure itu adalah tekanan, nilainya adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Tapi nanti karena kita akan membahasnya tentang air, yang di sini kita akan menganggap tekanannya itu adalah tekanan hidrostatis. Nanti kita akan membahas tentang measuring pressure-nya, bagaimana cara mengukur tekanan totalnya. Nah, oke. Jadi dari chapter ini, jadi ingat chapternya adalah chapter 14 terkait tentang fluid. Nah, oke. Kita akan langsung masuk aja ke pembahasan soalnya. Oke, jadi di sini kita tuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui di soal. Pertama-tama kita tahu untuk pertanyaan yang A, nilai dari rho atau massa jenis densitas air laut itu adalah 1,03 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, untuk yang hanya kedalaman airnya itu adalah 10,92 km atau nanti kita nyatakan dalam meter yaitu 10.920 meter. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah nilai tekanannya? Bagaimana cara mencarinya? Jadi kita langsung jawab aja, rumus dari tekanan itu sendiri adalah tekanan awalnya dia, tekanan atmosfer, P0, jadi kan di atmosfer itu kan sebenarnya juga ada nilai tekanan. Ditambah dengan tekanan hidrostatis, karena di dalam air itu juga ada tekanan, jadi tekanannya ditambahkan antara tekanan atmosfer dengan tekanan hidrostatik, tekanan mutlak gitu ya ini. Nah, jadi rho GH, tekanan hidrostatik itu rumusnya adalah rho GH, Rho itu adalah densitas, G itu adalah percepatan gravitasi, sedangkan H itu adalah kedalaman. Kita masukkan nilai tekanan atmosfer itu adalah 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal gitu ya. Ini tekanan di atmosfer. Ditambah
Nilai dari rho-nya tadi 1,03 kali 10 pangkat 3, gravitasi nilainya 10, sedangkan H adalah 10.920 gitu ya, 10.920 meter. Maka kita masukkan di sini, kita buat kiri dan kanan sama-sama 10 pangkat 5, biar bisa langsung dijumlahkan angkanya, jadi 1124,76 ditambah 1,01 itu kan artinya dia 1125,77 gitu ya. Atau nanti kalau kita nyatakan dalam Pascal, biar dalam bentuk notasi ilmiah aja, jadi nilainya itu angka yang di depan koma atau belakang koma nih? Nilainya adalah 0 sampai 10 gitu ya. Jadi di sini aku buat jadi 1,12 dikali 10 pangkat 8 Pascal. Nah, di sini jadi hasil dari tekanan yang akan muncul di dasar Palu Mariana ini itu adalah 1,12 dikali 10 pangkat 8 Pascal. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai tekanan ini, kita akan langsung beralih aja ke soal yang B. Oh iya, kita lihat nih, nilai tekanannya kan 1,12 kali 10 pangkat 8 Pascal. Ternyata di B itu tekanan yang sebenarnya terukur 1,16 kali 10 pangkat 8 Pascal. Artinya, bisa jadi soal yang pertanyaan A ini kita udah benar ya, karena udah benar nih, lebih kecil daripada soal yang B. Karena dia bilang, hitungan A lebih rendah daripada tekanan terukur di B. Nah, kita langsung ke soal B aja. Di soal B, tekanannya terukur ternyata 1,16 kali 10 pangkat 8 Pascal. Sedangkan modulus bulk air itu adalah 2,2 dikali 10 pangkat 9 Pascal. Nah, dari sini kita carilah pertama-tama dengan menggunakan rumus yang sama. Karena yang ditanya adalah rho-nya, ya tinggal kita balik aja. Artinya nilai tekanannya 1,16 kali 10 pangkat 8 itu sama dengan tekanan atmosfer yang nilainya 1,01 kali 10 pangkat 5 ditambah rho GH. Nah, karena di sini pangkatnya agak jauh ya, 8 ke 5, artinya nanti yang di sebelah sini akan kita hiraukan aja karena jaraknya agak jauh. Jadi nanti nilai dari rho langsung 1,16 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 109.200. 10 dikali 10.920. Maka nanti di sini kita dapatkan hasilnya adalah 1,06 kali 10 pangkat 3 gitu ya. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sorry, gue lupa kasih satuannya. Satuannya adalah kilogram per meter kubik ya. Kilogram per meter kubik. Nah, ini nilai dari rho. Lalu di sini kita cari persentase perubahan densitas air, yaitu di sini dengan menggunakan si modulus bulk. Karena dia minta dengan menggunakan modulus bulk kan. Sebenarnya modulus bulk itu apa sih? Jadi modulus bulk itu adalah nilai yang menyertakan hubungan antara tekanan dengan perubahan volumenya. Jadi si bulk ini bilang, ketika ada suatu materi yang bisa dimampatkan tuh artinya kalau semakin dia diberikan tekanan, maka volumenya akan ikut mengecil. Karena kalau misalkan kita lagi ngebahas tekanan di gas ideal, misalkan PV per T gitu kan, kalau tekanannya naik, maka volumenya mengecil. Sama halnya dengan si persamaan si bulk ini. Jadi dia bilang kalau air ini dia bisa dimampatkan, artinya kan semakin ke bawah tekanan semakin tinggi. Ketika tekanan semakin tinggi ke bawah, maka volumenya akan semakin mampat, yaitu volumenya akan mengecil. Ketika volume mengecil, otomatis nanti si densitas air, si kerapatan air bahkan berubah. Karena kan kerapatan air masa dibagi volume, artinya sangat berpengaruh gitu ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan rumus dari modulus bulk, itu adalah P, tekanan dibagi dengan delta V per V, gitu ya. Nah, nanti sebenarnya kalau misalkan dalam konsep pegas atau elastisitas, rumusnya itu bisa kita dapatkan dengan ini ya, tegangan peregangan gitu ya. Nah, di sini dapat modulus bulk. Nah, di sini artinya nilainya adalah 2,2 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 1,16 kali 10 pangkat 8. Kita kalikan silang, maka di sini kita dapatkan hasilnya kalau delta V itu nilainya adalah 0,053 V. Artinya perubahan volume itu nilainya adalah 5,3% volume awalnya. Gitu ya, ingat perubahan volumenya 5,3% volume awal. Nah, kita ingat tadi semakin ke bawah artinya tekanan semakin tinggi, maka volume semakin kecil. Artinya volume akhir itu adalah volume awal dikurang delta V-nya kan? Volume awalnya 100% dikurang perubahan volumenya jadi 94,7% volume awal. Nah, dari sini kita tahu nih kan tadi nilai massa jenis itu adalah berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya apa? Artinya nilai dari massa jenis akhir itu sama dengan 1 dibagi 94,7% rho awalnya. Karena sekali lagi dia berbanding terbalik dengan volumenya, gitu ya. Artinya nanti kita dapatkan kalau nilai dari rho akhir itu adalah 105,6% rho awal. Atau kalau yang ditanya persen perubahan densitas air, kita dapatkan kalau delta rho-nya
itu sama dengan 5,6% gitu ya. 105,6 dikurang 100. Seperti itu. Jadi ini adalah persentase perubahan densitas airnya 5,6%, sedangkan densitas airnya adalah 1,06 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Dan untuk jawaban yang A tadi yang pertama itu adalah 1,12 dikali 10 pangkat 8 Pascal. Seperti itu. Oke semuanya, thank you banget udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Gua minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama gue Abeltus F. Putra, gue dari Teknik Elektro 2018. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas soal diktat UAS Fisika Mekanika dan Panas semester genap tahun 2021. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih, video kali ini merupakan kolaborasi antara Core Learning dan juga BMFT UI. So, apa sih itu Core Learning? Jadi, Core Learning itu adalah salah satu platform belajar yang kece banget buat kalian-kalian semua, terutama mahasiswa, yang mungkin saat ini sedang kesulitan mengikuti suatu mata kuliah, kalian sedang banyak tugas, PR, kalian sedang persiapan ujian. Nah, dan kalian merasa sepertinya kalian membutuhkan seorang tutor yang tentunya menyenangkan, dengan konsep pembelajaran yang menyenangkan, nggak boring, dan bisa membimbing kalian dengan baik. So, kalian boleh banget langsung aja ikut ke kelas di Core Learning. Gue sendiri salah satu tutor di Core Learning yang mengajar fisika listrik, fisika mekanika, dan juga rangkaian listrik. So, gue tunggu kalian di Core Learning ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja mulai pembahasan soal diktat UAS Fisika Mekanika dan Panas. So, let's check it out. Oke, kita akan langsung masuk aja ke pertanyaan kedua dari soal diktat UAS Fisika Mekanika dan Panas semester genap tahun 2021. Jadi di sini diketahui di soal ada pendingin minuman berbentuk kubus dengan sisi bagian dalam 50 cm dengan ketebalan dinding terdiri dari dua jenis material. Ada material yang nggak diketahui ketebalannya sama masing-masing 1,5 cm. Jadi walaupun materialnya nggak diketahui, tapi diketahui di sini ketebalannya sama, yaitu 1,5 cm. Nah, dan konduktivitas termal untuk material bagian dalam itu adalah 0,03 watt per meter Kelvin, dan bagian luarnya adalah 0,05 watt per meter Kelvin. Ketika temperatur luar itu diberi nilai 20 derajat Celcius, berapakah temperatur di bagian pertemuan kedua material tersebut? Aliran panas rata-rata dari bagian luar ke dalam, dan juga jika 1 gram es mencair diperlukan 80 kalori, berapa banyak es akan mencair di dalam pendingin setiap jamnya? Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Jadi mula-mula gue bakal memberitahu ke kalian chapter apa yang akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi di sini teman-teman, gue menggunakan buku yaitu Fundamental of Physics, punyanya Halliday dan Resnick edisi ke-9. Dan dari buku ini, kalau kita ingin menjawab pertanyaan tadi, kita menjawab tentang kalor. Lalu dari tadi ada dua jenis material yang ditempel, artinya kita akan membahas tentang perpindahan panas secara konduksi. Seperti itu ya. Dari situ kita artinya akan menggunakan chapter, yaitu chapter 18. Di buku ini, Temperature, Heat, and the First Law of Thermodynamics. Dan di sini kalian silakan buka chapter 18, subchapter 18-12, yaitu Heat Transfer of Mechanism. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah perpindahan panas secara konduksi ya. Jadi di sini Q per T sama dengan Ka delta T per L. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan rumus ini. Jadi ceritanya adalah dua material ditempel gitu ya. Anggap nih K2, K1 ditempel. Yang ditanya adalah suhu-suhu di tengah sini nih, berapa nih. Nah, kita akan menggunakan rumus tersebut. Oke, kita akan langsung aja. Jadi di sini sekali lagi gue ingatkan kita akan menggunakan chapter 18, subchapter 12 gitu ya. Subchapternya 18-12 nih. Heat Transfer Mechanism. Oke, kita akan langsung kembali aja ke pembahasannya gitu ya. Oke. Nah, di sini gue bakal bahas dulu untuk yang pertanyaan A gitu ya. Untuk pertanyaan yang A, jadi di sini berapakah temperatur di bagian pertemuan kedua material tersebut? Kita tuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui di soal. Kita tahu nilai CV dari kubus itu adalah 0,5 meter. Di sini 50 cm gue nyatakan dalam meter, artinya gue bagi 100. Lalu dari sini gue juga bisa mencari nilai luas sisi dari kubusnya. Karena sisi tersebut akan dipasangkan material kan dindingnya. Nah, sisi kubus itu bentuknya adalah persegi, artinya gue bisa mencari luasnya dengan S kuadrat, dapat 0,25 meter persegi, 0,5 dikuadratkan gitu ya. Kita punya nilai K1 0,03, ini adalah konduktivitas termal, K2 nilainya 0,05, K2 itu luar, 1 itu dalam, dan gue tahu nilai suhu yang gue berikan di pertanyaan tersebut di sini adalah 20 derajat Celcius di luar.
artinya T2-nya 20 derajat Celcius, yang nanti kita nyatakan ini dalam Kelvin. Kenapa harus dalam Kelvin? Karena di soalnya ini, konduktivitas termalnya adalah watt per meter Kelvin. Artinya nanti biar bisa dicoret, kita harus nyatakan dalam Kelvin juga. Kita tambah 273, jadinya 293 Kelvin. Dapatkanlah nilai T1. T1 itu kita anggap nilainya 0 derajat Celcius, karena dia awalnya pendingin gitu ya. Pendingin di sini kita anggap nilai awalnya 0 derajat Celcius. Atau kalau kita nyatakan dalam Kelvin, nilainya adalah 273 Kelvin. Dan nilai dari ketebalan masing-masing materialnya itu adalah L1 sama dengan L2 sama dengan 1,5 cm. Atau kalau gue nyatakan dalam meter, gue bagi 100 jadinya 0,015 meter. Nah, langsung gue jawab aja. Jadi di sini ketika dua material itu dihubungkan, suhunya bukan jadi, oh yang bawah tuh 0, yang atas 20, artinya tengah-tengahnya tinggal 0 tambah 20 dibagi 2. Nggak kayak gitu. Jadi nanti yang akan sama antara bagian luar dengan bagian dalam itu adalah laju aliran panasnya, atau nanti ya aliran kecepatan energinya gitu ya, Q per T-nya atau Pcon-nya. Nah, Pcon kalau di konduksi ini gue lambangkan dengan H gitu ya. Jadi H ini adalah laju aliran panasnya. Jadi aliran panas di dalam akan sama dengan aliran panas di luar. Nah, H tadi rumusnya adalah Ka delta T per L, artinya tambahin 1, 1, 1, 1. Yang H2-nya adalah K2 kali A2 kali delta T2 dibagi L2. Nah, dari sini kita masukkanlah nilainya. K1-nya 0,03. A1-nya kita anggap A aja, karena nanti bisa dicoret dengan A2, karena A-nya sama. L1-nya kita anggap L aja, karena nanti L2-nya juga L, kita bisa coret aja. Dan nilai delta T1 itu adalah perubahan suhu dari suhu yang tengah-tengah, yang ingin kita cari, dikurang dengan suhu yang dalamnya, 273, gitu ya. Sedangkan untuk yang delta T2 itu nilai dari yang 293 Kelvin ke suhu yang tengah. Gitu. Jadi di sini ketika kita coret-coret, kita kalikan, kita dapatkan nilainya adalah 0,03 T kurang 8,19 sama dengan 14,65 kurang 0,05 T. Kita pindah-pindah ruaskan, kita dapatkan nilai T adalah 285,5 Kelvin. Dari hitungan ini, silakan kalian hitung aja sendiri, coba dicek hasilnya segini. Atau kalau kita nyatakan dia dalam derajat Celcius, karena dia mintanya dalam derajat Celcius, kita ubah, jadi kita kurang 273, dapatlah hasilnya 12,5 derajat Celcius. Ini adalah temperatur di bagian pertemuan kedua material tersebut. Kita akan lanjut. Untuk yang B, berapakah aliran panas rata-rata yang mengalir dari bagian luar ke dalam? Nah, kira-kira ini kita pakai aliran panas luar atau dalam? Jawabannya adalah bebas. Kenapa? Karena tadi gue bilang lagi, laju aliran panasnya sama antara luar sama dalam. Artinya nilai H itu adalah Q per T, yang nilainya adalah Ka delta T per L. Jadi kita misalkan gue pakai yang bagian luar gitu ya, artinya gue pakai 2, gue masukkan nilainya, K2-nya 0,05, A2-nya 0,25, L2-nya 0,015, sedangkan delta T2 nilainya adalah 293 dikurang 285,5. Nah, dari sini kita bisa dapatkanlah hasilnya nilai H 6,25 Joule per second. Kalau gue mau pakai yang satu boleh? Boleh. Kita masukkan ke satunya 0,03. A2 sama L2-nya sama, tapi delta T2-nya adalah 285,5 dikurang 273. Kayak gitu. Nanti hasilnya sama-sama 6,25 Joule per second. Dari sini kita udah dapatkan soal yang B, kita cari yang C. Di sini jika 1 gram es memerlukan 80 kalori, sedangkan gue menghasilkan energinya dalam bentuk Joule, gitu ya. Artinya Joule ini kalau bisa kita ubah dulu ke kalori, biar sama nih satuannya. 1 Joule itu nilainya adalah 0,24 kalori. Artinya kalau gue mau ubah jadi kalori, gue kali dengan 0,24. Dan di sini sekonnya gue ubah jadi jam. Kenapa? Karena dia mintanya pendingin tiap jamnya. Tiap jamnya artinya gue kali 3.600. Artinya ketika gue kalikan hasilnya adalah 5.400 kalori per jam. Artinya gue menghasilkan 5.400 kalori setiap 1 jam. Dan 1 gram es mencair diperlukan 80 kalori. Jikalau 80 kalori itu bisa mencairkan 1 gram es, nah lalu di sini kita bisalah buat nih, kalau 80 kalori 1 gram es, artinya 5.400 kalori berapa gram? Karena tadi 1 jamnya kita menghasilkan 5.400 kalori. Jadi tinggal 5.400 dibagi 80, dapatlah hasilnya adalah 67,5 gram. Artinya massa es yang mencair di sini adalah 67,5 gram. Seperti itu. Oke semuanya, jadi tadi sekali lagi jawaban yang pertama adalah 12,5 derajat Celcius, jawaban yang kedua adalah 6,25 Joule per second, dan jawaban yang C, yang terakhir, yang ketiga itu adalah 67,5 gram. Seperti itu. Oke semuanya, thank you banget sudah menonton video kali ini. Gue minta maaf kalau gue ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama gue Abeltus F. Putra, gue dari Teknik Elektro 2018. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas soal diktat UAS Fisika Mekanika dan Panas semester genap tahun 2021. Nah, sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu nih, video kali ini merupakan kolaborasi antara Corn Learning dan juga BMFT UI. So, apa sih itu Corn Learning? Jadi Corn Learning itu adalah salah satu platform belajar yang kece banget buat kalian-kalian semua, terutama mahasiswa, yang mungkin saat ini sedang kesulitan mengikuti suatu mata kuliah, kalian sedang banyak tugas, PR, kalian sedang persiapan ujian. Nah, dan kalian merasa sepertinya kalian membutuhkan seorang tutor yang tentunya menyenangkan, dengan konsep pembelajaran yang menyenangkan, nggak boring, dan bisa membimbing kalian dengan baik. So, kalian boleh banget langsung aja ikut ke kelas di Corn Learning. Gue sendiri salah satu tutor di Corn Learning yang mengajar fisika listrik, fisika mekanika, dan juga rangkaian listrik. So, gue tunggu kalian di Corn Learning ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung aja mulai pembahasan soal diktat UAS Fisika Mekanika dan Panas. So, let's check it out. Oke, jadi kita akan langsung masuk aja ke pertanyaan terakhir dari soal diktat UAS Fisika Mekanika dan Panas ini. Jadi di sini untuk menarik perhatian konsumen di soal nomor 3, sebuah produsen kendaraan bermotor menggantung sebuah produknya, seperti ilustrasi pada gambar berikut. Wah, digantung nih motornya nih. Dan sistem berada dalam keadaan setimbang, sebuah kotak berisi motor, massa motornya 250 kg, massa penumpangnya adalah 50 kg, sebuah kabel ditarik dari dasar ujung penopang nih, kabel yang sebelah sini, dengan di sini nilai V-nya sudutnya adalah 30 derajat dan tetanya 45 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah tegangan kabel, berapakah komponen horizontal dan vertikal gaya penopang dari engsel. Nah, bagaimana cara mengerjakan pertanyaan ini? Jadi clue-nya di sini adalah dalam keadaan setimbang gitu ya. Artinya di sini gue bakal kasih tahu terlebih dahulu chapter apa yang akan membantu kita menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi di sini gue menggunakan buku Fundamental of Physics punyanya Haliday dan Resnick edisi ke-9 ya. Jadi kalau kalian buka di edisi ke-9 ini, karena kita bahas kesetimbangan, kalian silakan buka di chapter 12 tentang equilibrium dan elasticity. Di sini kalian akan menemukan kalau syarat dari kesetimbangan adalah sigma F sama dengan 0 dan juga sigma torsi sama dengan 0. Nah, tapi sekali lagi, walaupun kalian cuma baca chapter 12 ini, gue sarankan untuk memahami chapter-chapter sebelumnya, yaitu tentang gaya dan juga torsi. Karena kan tadi kalau misalkan lo mau cari sigma torsi sama dengan 0, artinya lo tahu konsep torsi. Kalau mau mencari sigma F sama dengan 0, tahu konsep gaya, kayak gitu kan. Artinya di sini kita pakai sebenarnya chapter 12 dan chapter-chapter sebelumnya, seperti itu. Oke, kalau gitu kita akan langsung bahas aja pertanyaan ini. Jadi pertama-tama, gua tahu ketentuannya di sini adalah keadaannya itu setimbang dan motornya digantung seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mula-mula gua uraikan dulu gaya-gayanya. Jadi, di pertanyaan A, gua ingin memanfaatkan sigma torsi. Torsi itu rumusnya adalah gaya dikalikan dengan lengan momen atau jarak antara gaya tersebut ke porosnya. Nah, gaya yang kita pakai di sini itu adalah gaya yang tegak lurus dengan batangnya ya. Jadi di sini misalkan gue punya batang seperti ini. Gue punya nih, kalau misalkan penopang ini punya massa, artinya dia punya gaya berat. Gaya berat ini arahnya selalu menuju pusat gravitasi, yaitu ke bawah. Dan gaya beratnya ini nggak bisa langsung gue pakai untuk mencari torsi. Harus gue uraikan dulu supaya dapat si gaya yang tegak lurus dengan si batangnya, yaitu si W sin theta. Ini udah tegak lurus nih terhadap penopangnya. Lalu si motor juga punya massa. Kalau punya massa, punya berat, gue lambangkan dengan WB, W beban. Maka di sini karena dia WB-nya ke arah bawah juga, artinya WB sin theta-nya adalah yang tegak lurusnya. Lalu selain W-nya, kita juga punya nilai tegangan tali nih yang arahnya ke kiri. Maka gue mencari T sin alfa nih, supaya dia tegak lurus ke arah sana. Artinya T sin alfa, alfanya adalah sudutnya sebelah sini. Nah, nanti alfa ini ternyata ketika kita hitung-hitung adalah theta dikurang dengan V. Dapat dari mana nih? Ya, dapat dari mana ya? Coba aja hitung sendiri. Misalkan tetanya 45 derajat. Oh, sudut segitiga kan kalau sini 45, sebelah sini 90, maka yang atas 45 derajat kan? Nah, terus kalau kita pakai sebelah sini, kalau sebelah sini 35 derajat, sebelah sini 90 derajat, sebelah sini 45 derajat, oh artinya alfanya berapa gitu ya. Nah, itu bisa kalian cari dengan mengetahui kalau total sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, kita cari di sini menggunakan rumus F kali L, F-nya adalah W sin theta, dikalikan dengan L per 2. Kenapa L per 2? Karena jarak dari W sin theta ke engsel adalah panjang penopangnya dibagi 2 dari sebelah sini.
Lalu WB sin theta dikalikan L karena dari ujung L sini, dan dikurang T sin alfa dikali L. Terus penentuan plus minusnya ini gimana? Gue pakai ketentuan kalau gayanya menyebabkan putaran searah jarum jam, gue taruh dia positif. Sedangkan kalau berlawanan arah jarum jam, gue taruh dia negatif. Nah, di sini sama-sama punya L, L-nya bisa kita coret semua. Terus min T sin alfa gue pindah ke kanan, karena nanti kalau gue mau mencari T, gue tinggal pakai rumus mg sin theta kali setengah ditambah mg sin theta dibagi sin alfa. M kecil itu adalah massa penopang, M besar adalah massa motor, dan sin alfanya gue pindah ke bawah. Gue masukkan nilai-nilainya 50, 10, 45 derajat sama setengah, seperti ini. Lalu nanti gue taruh alfanya adalah 45 derajat kurang 30 derajat alias 15 derajat. Setelah gue hitung-hitung seperti ini, gue dapatkanlah nilai dari tegangan kabel 7.513,14 Newton. Ini adalah nilai dari tegangan kabel. Jadi kita udah menyelesaikan ya pertanyaan yang A. Oke, kita langsung ke B sama C. Bagaimana cara mencari komponen horizontal dan vertikal gaya? Nah, jadi di sini kita tinggal fokus aja ke engsel. Kita tahu tadi gaya-gayanya ada apa aja. Ada gaya berat yang ke arah bawah, gaya berat beban ke arah bawah juga. Ini udah vertikal, jadi nggak perlu kita uraikan lagi. Tadi yang masih belum vertikal dan horizontal adalah T-nya. T sebelah sini, bagaimana biar dia jadi vertikal dan horizontal? Caranya kita uraikan terhadap sudut V. Artinya kalau kita uraikan, yang ke bawah adalah T sin V, yang ke kiri adalah T cos V. Nah, dari sini kita dapatkanlah nilainya. Kalau sigma Fx, total gaya di sumbu horizontal di sumbu X adalah yang T cos V doang kan? Artinya T cos V nilainya adalah 7.513,14 kali cos 30 derajat. Maka nilainya adalah 6.506,57 Newton. Sedangkan komponen vertikal gaya yang vertikal terhadap engsel itu adalah T sin V ditambah WB ditambah W. Kenapa ditambah semua? Karena arahnya sama semua ke bawah, gitu ya. Artinya nanti sigma FY-nya adalah 6.756,57 gitu. Silakan coba aja kalian hitung, nanti hasilnya adalah seperti ini. Oke, kalau gitu mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan di video kita kali ini. Sebelumnya, thank you banget semuanya udah ngikutin videonya. Dan gue minta maaf kalau misalkan gue ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. Bye-bye!